Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem di tanah Yuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari bawah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihat, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti ke atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ya. Bapak Ibu, guru, dan anak-anak yang saya kasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Saya tertarik untuk merenungkan kisah orang-orang Majus dalam mencari dan menemukan Yesus dalam perayaan Natal bersama anak-anak SMP yang kita cintai. Kalau kita renungkan kisah dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini, di mana orang-orang Majus itu mencari raja yang akan lahir, di mana tempatnya dan seperti apa sang raja itu masih dalam benak pikiran dia. Dan dengan pengetahuan yang dia miliki melalui pengetahuan perbintangan, dia mengikuti bintang cahaya itu yang menunjukkan di mana sang raja itu dilahirkan. Di benaknya saya kira, atau di benak kita, kalau seorang raja itu raja yang agung ya, punya istana yang megah ya, ya kan?
dilahirkan di istana yang agung, yang megah, yang suasana kerajaannya itu dipenuhi dengan harta benda yang luar biasa, atau dengan situasi suasana yang saling mewangi. Tapi ternyata yang ditemukan oleh orang-orang Majus itu adalah seorang bayi yang dibungkus dengan lampin yang ditemukan di talungan, di kandang hewan. Tentunya baunya seperti apa? Pernah masuk ke kandang hewan ya? Hah? Pernah baunya seperti apa? Hah? Baunya seperti apa? Seperti kalian ya? Nah, baunya seperti ya, berbau ya, tidak harum. Ternyata tidak seperti apa yang di benak pikiran seorang raja itu. Tidak seperti yang diharapkan. Namun orang-orang bijak atau orang-orang Majus ini tidak cek. Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita juga mengalami hal kekecewaan dalam hidup, tidak sesuai dengan harapan kita, pemikiran kita. Kita ingin menemukan sukacita, menemukan kesuksesan, tapi seringkali yang kita temukan sebaliknya, kegagalan, kecewaan, atau sakit hati. Anak-anak pernah kecewa nggak? Hah? Kecewa apa? Hah? Kalian belajar, diam, ulangan, ternyata hasilnya jelek. Kecewa nggak? Bisa jadi kalian sudah berusaha, tapi dengan nilai yang jelek itu kalian kecewa, tapi dibalik itu kalian juga harus semakin diam untuk belajar. Ya enggak? Harus ditambah lagi semangat untuk belajar supaya tidak kecewa. Kalau kalian minta sama orang tua kalian mau beli sesuatu yang kalian inginkan, ternyata orang tua tidak kasih duit, kecewa nggak? Pernah? Pernah nggak? Bisa jadi karena orang tua memikirkan yang lebih penting daripada yang kalian pikirkan. Ya. Supaya kalian prihatin, kalian juga ikut merasakan perjuangan orang tua kalian, ya, yang susah payah untuk mencari duit, ya, untuk membiayai kalian. Ya. Bisa jadi kalian kecewa dengan seperti yang dialami oleh orang Majus yang mungkin dia juga ingin melihat raja yang agung, yang megah, ya. Tapi ternyata hanya seorang bayi yang dibungkus dengan lampin, bukan di istana, tapi di kandang hewan, di talungan. Saya juga pernah mengalami ya bisa dikatakan kecewa, bisa dikatakan itu juga malah memakankan saya. Pertama ketika saya ditabiskan, harapan bisa melayani di kota gitu ya. Tapi ternyata saya diutus di pedalaman, di Asma, di suku pedalaman yang baunya juga enak, ya, bau keriting. Kalau saya menemui anak-anak ketika saya bergerak itu, mungkin orang
membayangkan wah di asma itu sengsara, mungkin kemudian mengecewakan orang yang berada di sana. Ternyata tidak. Ya. Kemarin ketika saya baru yang sebentar ya, di tempat pulau kemudian pulang, tapi masih di pesawat. Setelah turun ada WA, Romo, boleh nggak Romo datang ke rumah untuk memberi peringatan suami saya. Saya baru turun dari pesawat. Saya juga, oh iya baik. Nanti kalau sudah sampai di Pasuruan, saya akan langsung ke rumah. Padahal bayangan saya sampai rumah saya akan tidur karena kelelahan. Tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, tapi saya dihadapkan pada situasi. Sampai Pasuruan, saya mandi, minum, datang ke rumah yang minta sabar. Apakah kecewa? Saya tidak. Mungkin seperti apa yang dialami oleh orang-orang maju. Dia tidak kecewa karena apa yang menjadi tujuan dari orang-orang majus yang bijaksana ini hanya mencari dan mencari Tuhan, dan dia menemukan dalam peristiwa yang dibuat oleh Tuhan. Semoga kita pun di dalam peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa-peristiwa yang mengecewakan, tapi kita bisa menemukan Tuhan di balik itu. Peristiwa yang kedua yang kita renungkan, di mana orang-orang majus ini ketika sudah menemukan Tuhan, dia memberikan yang terbaik, persembahan yang luar biasa yang ada dalam diri mereka untuk Tuhan, untuk Sang Pelindung, Raja Damai yang dicarinya. Yang dipersembahkan apa tadi? Mendengarkan nggak? Kalau mau baca Injil Emas kemenyanmu. apa? Emas, kemenyan, kedua, dan mur. Ini yang dimiliki oleh orang-orang majus atau orang-orang bijaksana. Ketika dia menemukan Tuhan, dia mempersembahkan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita, anak-anak, juga telah memberikan persembahan yang terbaik bagi kedua orang tua kami? Sudah belum? Nah ini menjadi PR kalian. Kalian juga harus memberikan persembahan yang terbaik untuk kedua orang tua kalian. Dan juga mungkin Bapak Ibu guru, Bapak, apakah kalian juga sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi orang yang kalian cintai, bagi istri kalian? Nah, sudah Bapak Ibu, Bapak guru? Sudah Romo. Atau Ibu guru sudah memberikan persembahan yang terbaik, yang terindah bagi pasangan ibu guru, suami kalian? Renungkan, ya. Kita bisa belajar dari apa yang dilakukan, yang dialami oleh orang-orang, memberikan yang terindah, yang terbaik kepada Tuhan, yang dicarinya, yang memberikan hidupnya. Atau yang lagi pacaran, ya. Ayo. Sipilia. Berikanlah yang terbaik, ya. Yang terindah, ya. Pasti orang yang akan kalian cari, kalian akan menemukan, ya. Yakin nggak? Ibu
sehingga kalian berani memberikan yang terindah dan terbaik untuk persembahan kalian. Hati yang tulus, hati yang murni, yang penuh kasih. Ya. Semoga kalian semua, anak-anak, atau kita semua berani untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, yang kita kasih. Kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Dan setelah memberikan yang terbaik, para orang-orang Majus tadi, dia kembali pulang ke negerinya melalui jalan lain. Seperti tema Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 ini. Mereka tidak kembali pada jalan Herodes, jalan yang menuju pada kehancuran. Tahu toh, Herodes, raja yang kejam. Dia berpikir pura-pura dalam bacaan ini tadi, nanti kalau kalian sudah menemukan yang kamu cari, Raja Damai, kamu datang ke saya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan, akan menyembah. Ternyata apa? Ternyata itu hanya omong kosong, ya. Malah ketika mendengar akan lahir sang raja, maka kekuasaan dia terancam. Maka bayi-bayi yang sedang lahir juga dibunuh, ya. Ternyata apa yang dikatakan Herodes dengan kenyataan hatinya bertolak belakang. Maka para Majus, orang yang bijaksana ini, oleh Tuhan melalui mimpinya tidak diperkenankan untuk pulang melalui jalan Herodes, jalan yang lama, tapi ditunjukkan jalan oleh Tuhan supaya selamat. Karena pengalamannya bersama Tuhan yang dialami oleh orang-orang bijak ini, mereka mampu mendengar bisikan Tuhan, dan Tuhan menuntun, membimbing mereka ke jalan keselamatan. Semoga kita juga semakin peka akan suara Tuhan yang senantiasa mengarahkan, menuntun, dan menunjukkan jalan yang menuju pada keselamatan. Meskipun dalam peristiwa kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang mengecewakan, peristiwa-peristiwa salib, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Namun kita perlu belajar dari orang-orang bijak ini untuk menemukan Tuhan di balik peristiwa ini. Seperti semboyan OSC, in cruce salus, di dalam kekecewaan, ya, di dalam salib ada keselamatan, ada kemuliaan. Semoga dengan demikian anak-anak tetap semangat meskipun menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam belajar untuk menemukan kemuliaan, untuk menemukan masa depan yang kalian harapkan dan cita-cita. Tuhan memberkati. Amin.